Mahfud MD acungkan jempol usai PPP ajukan namanya jadi cawapres Ganjar Pranowo. Kita lihat saja lah, betul bagus. Gini Pak, seperti saya katakan, demokrasi kita ini suara maju. Orang bisa menyebut nama orang untuk jadi calon presiden, calon wakil presiden, bisa nyebut dirinya sendiri juga, itu bisa. Itu salah satu kemajuan demokrasi kita. Kalau menurut Pak Mahfud, memang memiliki elektabilitas dan popularitas yang relatif agak muncul secara signifikan ya. Itu sejak lama dari berbagai penjuru mata angin. Very complicated. Pernah di eksekutif ya, sebagai menteri, pernah di legislatif sebagai anggota dewan, pernah juga di yudikatif. Pak Mahfud adalah mantan ketua MK. Tiga variabel ini yang saya selalu menyebut bahwa kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang integritas, bicara tentang track record, apalagi gelarnya profesor, ya, ahli hukum tata negara, ini yang saya kira memang Pak Mahfud sudah melampaui itu semua. Kalau mau jujur sebenarnya, Mahfud masuk dalam pembicaraan bursa cawapres ini tidak terlepas ketika Mahfud misalnya belakangan tampil sebagai menteri yang begitu vulgar bicara tentang adanya transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, 340 triliun sekian lah. Kasus Sambo memang muncul, tapi kan resultante soal Sambo, aktor utamanya adalah Sambo yang disorot, bukan Mahfud MD-nya. Tapi bicara tentang soal transaksi yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, the one and only yang menjadi sorotan, mendapatkan aplaus yang cukup luar biasa adalah Mahfud MD, bukan yang lain. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan soal langkah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang menyerahkan namanya sebagai satu dari dua kandidat bacawa pres untuk baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Selain Mahfud MD, PPP menyerahkan serta nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno sebagai kandidat lainnya untuk diusulkan bersaing dengan Ganjar. Terkait hal itu, Mahfud hanya mengancungkan jempol dan menjawab singkat. Bagus, kata Mahfud, sembari meninggalkan awak media memasuki mobilnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin, 14 Agustus 2023. Meski singkat, jawaban Mahfud kali ini cenderung lebih positif dibandingkan dengan sebelumnya. Di kesempatan lalu, Mahfud menegaskan tak ada yang sama sekali pertemuan dan yang mempertegas posisinya di mata PDIP terkait bursa cawapres bagi Ganjar Pranowo. Di sela kunjungan kerja di Kota Malang, Mahfud mengungkap nihilnya pertemuan dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tersebut sejauh ini. Tidak ada pertemuan yang ketemu Pak Ganjar itu Pak Anies atau siapa begitu saya tidak tahu, kata Mahfud di Malang, Jawa Timur Jumat malam 7 Juli 2023. Selain nihilnya pertemuan, Mahfud juga mengaku tidak tahu jika dirinya menjadi salah satu tokoh yang digadang-gadang akan dipasangkan bersama Ganjar Pranowo dalam perhelatan pemilihan Presiden Pilpres 2024. Tidak tahu terkait bakal calon wakil presiden saya tidak tahu, ujarnya menegaskan. Dikatakan Mahfud dirinya sering bertemu dengan pihak PDIP, namun demikian pertemuan itu tak pernah menyasar soal pemilu 2024. Apalagi pencalonannya sebagai cawapres pendamping Ganjar, komunikasi dengan para tokoh partai berlambang banteng moncong putih, kata Mahfud selalu urusan-urusan lain. Sering kalau bicara dengan PDI Perjuangan kan mereka semua teman, persoalannya ngobrol apa kan begitu, katanya. Namun demikian dalam jawaban terakhirnya Mahfud menyiratkan bahwa dirinya dilibatkan PPP ketika hendak diusulkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo untuk kontestasi pemilu 2024 meski Mahfud masih harus melewati seleksi bersama kader PPP yang tak lain adalah Menparekraf Sandiaga Uno. Ketua DPP PDIP Ahmad Basara sebelumnya menyinggung beberapa nama kandidat cawapres Ganjar, di mana salah satunya ada nama Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya semua opsi masih mungkin terpilih hingga nanti penetapan final pada pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Tapi sekali lagi semua cawapres yang muncul di permukaan publik, mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud MD, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yeni Wahid. Ada mantan Palimatan Iprun Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi. Ujarnya, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 14 Agustus 2023, Basara lantas mengingatkan bahwa sifat pencawapresan harus berdasarkan kesukarelaan, pantang terhadap unsur pasangan ketika hendak menyandingkan salah satu tokoh dengan sang baca pres jagoan. Lagi-lagi dan bagi PDI Perjuangan, kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, tidak boleh ada paksaan apalagi ada ancaman dan lain sebagainya, kata Basara.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap PD Perjuangan terang-terangan mengancam bakal menendang PPP dari koalisi jika masih ngotot mengajukan Sandiaga Uno menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Di mana ancaman PDIP direspon PPP dengan memberi sinyal untuk menganulir dukungan buat Ganjar, Rocky Gerung mengatakan sebenarnya PDIP tidak begitu butuh sokongan PPP sebab partai politik besutan Megawati Soekarno Putri itu bisa mengusung capres-cawapres sendiri. Namun di satu sisi mereka butuh dana besar untuk ongkos kampanye, jadi PDIP, kata Rocky, sebetulnya hanya membutuhkan Sandiaga sebagai donatur penyokong kampanye, bukan membutuhkan PPP. Yang dibutuhkan PDIP adalah uang sandi, bukan PPP tuh, kata Rocky Gerung dilansir dari saluran YouTube-nya Rabu, 16 Agustus 2023. Selain bisa mengusung capres-cawapres sendiri, PDIP, kata Rocky Gerung, juga sebetulnya tak takut kehilangan suara pemilih dari akar rumput PPP, di mana sebagian besar basis suaranya berasal dari kalangan NU. Menurut Rocky Gerung, suara pemilih PPP tidak ada gunanya sebab saat ini Ganjar Pranowo berhasil menarik simpati beberapa petinggi NU. Secara terus terang bagi PDIP ya NU lebih berguna daripada PPP, jelas Rocky Gerung. Sebagai informasi, isu Sandiaga tidak dijadikan cawapres dari Ganjar mencuat seperti dilansir Detik. Isu ini awalnya mencuat dari Wakil Ketua Umum Waketum PPP Arsul Sani yang mengungkap ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga cawapres Ganjar Pranowo.